kita sama-sama mendengarkan ceramah kajian hikmah yang akan diantarkan oleh Profesor Dr. Sabri AR MA. Dan kepada Pak Prof, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memasuki apa yang ditugaskan kepada kami untuk mencoba menyelam di lautan hikmah, untuk berselawat kepada Rasulullah. Ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Segala puji bagi Allah yang telah merasulkan seorang rasul dan ia diberi mandat pemegang kebenaran dan huda petunjuk. Untuk apa? Yuzrahu 'ala dini kulli, untuk mengungguli seluruh tradisi agama yang pernah ada. Wa kafa billahi, dan apa saja yang Anda akan persembahkan kepada Allah, syahida, Muhammad mutlak sebagai saksi. Inilah hakikat kita, mengapa dalam majelis hikmah kita harus menekankan kesadaran bahwa ini perjumpaan bukan perjumpaan keilmuan biasa. Ini bukan majelis taklim. Kenapa? Karena Muhammad sebagai saksi. Jadi ila hadratil Mustafa Muhammad artinya harus kita tanamkan keyakinan bahwa majelis ini berhadir dalam hakikat Muhammad. Kita berhadir. Jadi kita ini sebenarnya majelis roh, bukan majelis ta'lim. Majelis roh yang terjebak pada tubuh-tubuh historis, jasad-jasad. Jadi Ukhuwatul Islam ini sebenarnya bukan organisasi biasa, organisasi yang menghimpun para roh. Jadi memang di sini titik beratnya, mengapa pengurus yayasan, pembina yayasan Ukhuwatul Islamiyah itu sangat berat. Mengapa? Karena ini bukan ormas. Ini adalah perkumpulan roh-roh. Sehingga yang mengurus juga ini orang yang punya kesadaran roh-roh. Tidak ada baper-baper untuk organisasi roh. Orang yang mampir organisasi roh itu tidak selesai dengan dirinya. Dia tidak mengetahui hakikat apa itu Ukhuwatul Islamiyah itu. Ini penting. Memang kalau tata bahasa, untuk apa kita hadirkan sebuah tata bahasa? Kalau ada sebuah nama hakikat yang telah dipersembahkan, itu namanya isi jamin. Siapa yang menggugat ketika aku memberi anakku Muhammad dong? Siapa yang menggugat ketika aku memberi nama anakku Beduk Amal, yang sebenarnya Abdurrahman? Itu namanya isi jamin. Karena ada hidayah. Siapa yang menggugat ketika aku memberi nama Ukhuwatul
Islamiyat. Jadi kita ditimbang dengan kaidah-kaidah bahasa. Karena dia melampaui bahasa. Seperti kita ketahui, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa hati, ada bahasa roh. Oleh karena itu kehidupan kita ini 33 tahun ini bukan hanya peristiwa historis apa yang telah diselayang-pandangkan oleh saudara saya dan juga adinda saya, Kiai Haji. Saya itu senang ketika kami sama-sama di Jogja, saya panggil beliau Takyudi, gitu ya. Cuma di sini Tajuddin, nggak apa-apa. Jangan-jangan itu isi Jabir juga. Jadi perjumpaan kita malam ini Bapak Ibu sekalian, mari kita menggerahkan kembali bahwa ini perjumpaan roh-roh, bukan perjumpaan seorang profesor. Apa itu profesor? Tidak ada gunanya itu profesor. Tidak ada gunanya itu bupati. Tidak ada gunanya itu bupati, itu apa itu semua. Kalau dia tidak selesaikan rohnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bukan tanpa alasan mengapa titipan nama ini, saya mulai dulu dari nama Ukhuwatul Islamiyatu. Itu memang dia merupakan sesuatu yang menyimpang dari kaidah bahasa Arab, tapi dia merupakan representasi dari sebuah kaidah hakikat. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, itu tabarut. Mukmin itu muzakkar, tiba-tiba ditutup tamarput, itu tidak seimbang. Dia menyalahi hukum kaidah bahasa. Tapi itulah bahasa Al-Quran. Pasti ada hikmah di baliknya itu, ada hakikat. Apa itu mukmin? Kenapa ia dibungkus dengan ikhwatun, dengan tamarput, yaitu feminitas, jejak keperempuanan. Kenapa? Karena hanya ibulah yang mengandung. Makanya dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi ia memiliki karakter yang kelaki-lakian dan keperempuanan. Ada maskulinitas, ada feminitas, ada muzakkar, ada muannas. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi ada karakteristik kelaki-lakian dan keperempuanan. Ketika Allah mengenalkan kategorisasi sifat-sifatnya yang kelaki-lakian, yang maskulin, Al-Qahar, Al-Ghaffar, yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha agung dan sebagainya, maka kita sebagai hambanya itu merasa hamba, kita merasa tidak bermakna, saudara. Kita seperti butir-butir pasir yang jinak-jinak di hadapan Allah. Kita lempar sangat jauh. Ketika Allah mengenalkan kemaha laki-lakiannya, tidak ada yang bermakna di hadapan Allah yang maha berkuasa, yang maha sombong, yang maha takabur. Makanya kita tidak boleh ngomong dan takabur, dan itu pakai Allah. Jadi ketika Allah mengenalkan watak kelaki-lakiannya, kemaskulinitasnya, meskipun Allah bukan laki-laki dan bukan perempuan, disitulah kita menjadi hina-dina di hadapan Allah. Kita terlempar sangat jauh, saudara. Tapi ketika Allah mengenalkan karakter feminitasnya, watak keperempuanannya, Al-Latif, Al-Hub, cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Sayang, Maha Kasih, maka setiap kita merasa sangat dekat dengan Allah. Itulah hakikatnya mengapa mukmin itu harus diikat dengan kemaha kasih sayang keperempuanan Tuhan. Karena watak keperempuanan itulah yang mengandung, watak perempuan itu yang merengkuh seluruh roh. Kenapa mukmin disebut roh? Karena al-mukmin itu nama lain dari Allah. Salah satu sifat Allah, al-mukminul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, itu adalah salah satu sifat Allah. Ketika Allah menyatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku telah menyempurnakan ciptaanku secara fisik di dalam rahim setiap ibu kita, dan keterangan hadis Nabi sebutkan bahwa ketika berusia jasad itu 120 hari, di sanalah Allah menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan rohku kepada setiap jasad.
Karena ruh itu sesuatu yang ilahi, ruhku. Itu sebabnya disebut sebagai jejak ilahi. Nah, ketika salah satu sifat Allah itu adalah al-mu'min dengan mim besar, maka ketika ia tiupkan ke dalam setiap jasad, maka roh itu salah satu namanya adalah mukmin. Tapi mim kecil, karena dia adalah manifestasi ilahi. Makanya mukmin dalam tradisi hakikat, seluruh kata-kata mukmin dengan berbagai bentuknya, alladzina amanu mu'minun mu'minat mu'minin, itu tiada lain dalam perspektif hakikat menuju kepada roh. Bukan mukmin di luar, bukan mukmin Jebel Ponto, bukan mukmin Madinah, bukan mukmin Makassar, dia menuju ke dalam. Makanya innamal mu'minuna, sejatinya seluruh roh ikhwatun dikandung oleh Allah yang maha feminin, yang maha keperempuan. Makanya ukhuwatun islamiyatun feminin. Karena di sini jangan kita bertengkar sebagai laki-laki, tapi kita harus mengembangkan nafas kelembutan kewanitaan. Kelembutan spiritual itulah watak ukhuwatun islamiyah. Jadi kalau ada orang berkumpul di ukhuwatun islamiyah, dia tidak paham hakikat dari itu. Orang mau bertengkar menjadi ketua dewan pembina, saya tidak mau jadi pembina, tapi dorong ke sahabat saya jadi pembina ke pesawat. Ya kalau itu amanah, karena gurunda kita Maulana Kiai Haji Hasan Najjar, saya harus apa yang diperintahkan oleh adinda saya Kiai Haji Takirin. Saya sampai tidak bisa sebut Takirin. Meskipun itu sih istilah kita cuti terakhir, kalau beliau sudah perintahkan sudah, saya samina apa. Jadi saya hanya menyapa karena kerinduan saya ini dari mana sekarang? Saya di sini, kita di mana? Saya di Makassar. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Ada nilai apa? Ukhuwatul Islamiyah itu. Di mana Jumalino, masya Allah. Saya tidak tahu. Tahun berapa saya berdiri di sini saya sudah lupa. Ini adalah kali yang kedua saya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun ini adalah kajian hikmah, tapi lebih kepada menggerakkan kegembiraan berjumpa sama roh. Jika bukan berjumpa sebagai sesama tubuh. Kalau tubuh, adindaku sebagai ketua yayasan Majelis Pura wal Hufaz Ukhuwatul Islamiyah itu, saya sebagai guru besar Tuhan bagi seperti itu. Tapi perjumpaanku, saya mencintai beliau karena ada jejak ilahi dalam dirinya, yaitu roh. Dan beliau juga mengapresiasi sebagai kakaknya. Jadi kalau saya mencintai, kalau kita mukmin yang dihimpun dalam ikhwatun dipersaudarakan oleh Allah yang maha perempuan. Makanya ukhuwatun Islamiyah itu harus berwatak perempuan, kasih. Jangan kita serahkan itu secara opinion, seolah-olah ketika orang menyebutkan kasih itu klaim kekristenan. Bukan. Allah Maha Kasih itu adalah feminitas ilahi, watak keperempuanan. Dan itu dicitrakan dengan simbol Kamatuta, konde itu tadi. Dan itu ukhuwatun Islamiyah. Jadi harusnya seluruh karakteristik yang bergerak dalam menghimpun roh-roh dan kita mengurus roh-roh di ukhuwatun Islamiyah ini, itu mesti dengan kelembutan spiritual. Kok saya bisa baper seperti ini? Ini gara-gara kayak Haji Takim ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang kita harus meletakkan secara sadar kajian kita itu di mana. Saya teruskan saja, saya mulai saya juga dari pondok, cuma saya juga pondok dari Bode. Saya itu alumni Majelis Pura wal Hufaz di pondok pesantren 77 di Kejuara. Itu 40 tahun yang lalu seperti itu. Kalau beliau ke Gombar, saya di Kejuara. Memang saudara, kita harus petakan ini. Kajian hikmah itu di mana sebenarnya letaknya dalam tradisi Islam? Saya menikmati pilihan-pilihan ini ketika saya mencoba memasuki kurang lebih 25 tahun saya menghibahkan usia saya untuk mengajar ilmu, mulai dari pondok pesantren sampai saya studi, dan saya dikukuhkan sebagai guru besar filsafat Islam. Itu memang luar biasa.
Kajian hikmah ini satu jenis keilmuan yang memang kalau menurut saya itu tingkat advance, kajian tingkat tinggi sebenarnya ini. Makanya kalau dipaparkan secara umum, banyak orang yang mengalami sesat pikir. Dan jangan salahkan kalau dia mau berbalik kita bahwa ini aliran sesat, padahal dia yang sesat pikir. Saya alami itu ketika kurang lebih 1-2 tahun berhimpun sesama roh di Bogor Serbia, di bawah bidang guru dan Maulana Kiai. Pada saat itu ada peristiwa, mungkin tidak kita waktu itu yang sangat bersemangat sekali. Ada hal tertentu yang harus kita ungkapkan secara simbolik dengan bahasa lambang dengan bahasa kode, tapi dia open bar, pokoknya seperti itu sebagainya. Apa yang terjadi? Reaksi masyarakat sangat kuat. Kenapa? Karena seharusnya berbahasa lambang, dia berbahasa apa adanya. Bahasa lambang, bahasa kode itu bentuk kearifan. Ketika Anda untuk pertama kali jatuh cinta, paling tidak kepada istri kita masing-masing, pada malam hari kita sudah menyusun kata-kata yang begitu poetika. Tapi ketika kita bertemu, Adinda, saya ingin mengutarakan sesuatu. Enggak katakan, tiba-tiba macet. Semua yang kita rumuskan dari malam macet. Adinda, saya tidak bisa buat apa-apa, tapi saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Ini kode. Dunia kode itu dunia lambang, ini dunia kearifan. Ketika kata sudah mengalami kemacetan, ketika bahasa tidak lagi mampu menampung seluruh ekspresi dan paham keagamaan kita, maka kita membutuhkan dunia lambang, dunia kode. Makanya pada saat itu karena sudah terlanjur open bar, ya respon masyarakat menganggap aliran ini akan sesat. Akhirnya disidang lah dalam tanda kutip, diinisiasi oleh Mufti Sulama Buat, Kiai Haji Abu Bakar Maka, kemudian Kesbang Pol Pak Hasim, Pak Dr. Yusuf Hasim, kemudian dihadirkanlah DPRD Provinsi Dr. Uslan, dan saya dipanggil Pak Kiai. Ananda wakili Ukhuwatul Islamiyatu di sana. Saya bilang siapa? Saudara, disinilah letaknya bahwa kajian itu kajian advance, kajian itu kajian tingkat tinggi. Oleh sebab itu ketika kita ingin mengungkapkan itu, memang kita harus masuk di halakah yang khusus, halakah yang harus dibuka dengan ilham tertinggi supaya kita secara sadar bahwa kita ini berhimpun di bawah Bapak Roh, yaitu Muhammad. Dalam satu hal diskusi dijelaskan ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menemui Baitullah. Wahai Adam, cari itu Baitullah, karena itu adalah kiblat bagi seluruh manusia. Nabi Adam ini panik, yang mana bentuknya, pokoknya cari. Sudah cari, berputar keliling dan beberapa kali itu pusing dia. Diturunkan ke Jibril alaihissalam dan dia juga ikut pusing. Cuma ada di Baitullah. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dalam proses lingkar sebagainya, tiba-tiba muncul cahaya atau permanaan dalam diskusi dijelaskan, dan di situ terlukis Allah Muhammad. Pada saat itulah keduanya tersungkur sujud, dan ketika bangkit Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, ma huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad yang begitu elok terlukis dengan namamu? Allah berfirman dalam diskusi, anta Adam Abul Absar wa Muhammadun Abul Arwah. Engkau Adam bapaknya seluruh jasad tubuh, makanya kita sebut sebagai Bani Adam secara biologis. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita sebenarnya ini juga adalah Bani Muhammad. Kita adalah anak-anak roh dari Muhammad. Kalau kita ada anak-anak fisik dari Adam, maka kita ada anak roh dari. Makanya ada hadis lagi mengatakan, ada nurillahi wal mu'minuna minni. Aku ini manifestasi cahaya Allah yang melimpah. Wal mu'minuna, dan roh-roh itu minni, manifestasiku, penampakanku. Sejak dia diciptakan, faiza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, dia adalah anak. Karena bapaknya adalah Abu Arwah. Dan karena Muhammad adalah bapak segala roh, termasuk rohnya Nabi Adam yang ditiupkan itu. Sementara roh sejak dia diciptakan tidak punya ibu, maka
itulah disebabkan ia disebut secara hakiki sebagai anak yatim. Jadi yatim itu bukan hanya ada di panti asuhan, yatim itu ada dalam diri kita, yaitu roh. Karena ia punya bapak yang Muhammad, sementara ia tidak punya ibu. Makanya di titik inilah saudara, ada penegasan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita alladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u yatim. Tahukah engkau siapa sebenarnya yang pendusta agama itu? Yaitu yang menghardik si yatim. Siapa itu si yatim? Sejauh ini kita disebutkan si yatim itu hanya bersifat sosial historis. Itu anak cucu ada yang tidak punya ibu, yang ada di panti asuhan, yang ada di rumah-rumah keluarga kita. Padahal ada yatim yang lebih yatim, yaitu roh kita. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang melanggar syariat, melanggar perintah Tuhan, melanggar nasihat-nasihat Rasul dan seterusnya, kita tampik roh kita tampik dia, kita tampik mukmin itu, maka sebenarnya kita pendusta agama. Jadi pendusta agama itu bukan di luar saudara, tapi ia tetap mengancam karena kita berpotensi menjadi pendusta agama. Sebenarnya ketika kita hardik si roh itu, si mukmin itu, si yatim itu. Karena itu kita harus hati-hati Bapak sekalian. Dengan memahami seperti itu berarti kita harus hati-hati. Kita mengkaji ulang teks-teks suci Al-Quran yang menunjuk secara simbolik atau secara historis tentang sebuah proses. Makanya Bapak Ibu sekalian, mengapa ilmu hikmah itu istimewa? Karena memang ia telah mendapat sebuah pengakuan dalam Al-Quran. Tadi Pak Ustaz Pak Muhammad Yusuf dari Kawan Muhammad Yusuf SG memberikan satu pengandaian tentang pentingnya Iqra. Dalam kajian hikmah hanya ada dua jalan untuk meraih potensi seseorang meraih kemahamuliaan Allah. Kalau mulia itu disebut karim, kalau maha mulia disebut akram. Hanya ada dua pintu seseorang bisa akram. Hanya ada dua pintu seseorang bisa meraih kemahamuliaan Allah dalam dirinya. Yang pertama melalui Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Baca misalnya, kajilah, risetlah. Wa rabbukal akram, maka Allah Tuhanmu yang maha mulia akan meneteskan kemahamuliaannya itu kepadamu. Di orang yang rajin membaca, melakukan kajian-kajian termasuk kajian hikmah seperti ini, itu berpotensi Allah meneteskan keakramannya kepada orang yang rajin membaca, rajin mengkaji. Itu pintu pertama. Pintu yang kedua yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Kiai tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya yang berpotensi untuk mendapatkan limpahan keakraman ilahi, kemahamuliaan Tuhan, yaitu dengan takwa. Tidak hanya dua pintu, membaca, mengkaji, menelaah, melakukan dengan hikmah, atau membangun tradisi kerohanian. Nah, ukhuwatul Islamiyah bagi saya itu menautkan kedua-duanya. Di sini ada kajian, di sini ada tradisi Iqra, di sini juga ada olah kerohanian untuk meraih takwa. Jadi mau cari apa lagi? Kajian ukhuwatul Islamiyah ini sangat istimewa karena Allah menyatakan ada dua jenis ilmu. Yang pertama Allah bil qalam. Allah mengajarkan kepada manusia bil qalam. Qalam itu pena, berpoin. Kalau sekarang dengan komputer. Apa artinya itu? Jalur ilmu yang pertama adalah melalui formalitas keilmuan, sekolah, bimbingan, bimtek, dan seterusnya. Itu disebut Allah bil qalam. Allah memberikan pengetahuan melalui proses yang diseriusi secara sadar. Tapi ada juga alamal insana ma lam ya'lam. Ada juga seseorang yang memperoleh pengetahuan dari jalur yang belum pernah manusia sebelumnya mengetahui itu. Artinya Allah langsung memberi pengetahuan kepada yang bersangkutan. Makanya beberapa ilmuwan Islam, saudara, misalnya Ibnu Sina adalah salah satu filsuf Islam paling pertama sekali
yang mencoba mengapresiasi surat Iqra al-Alaq ini, dan beliau mengkualifikasi ada dua jenis keilmuan. Ilmu yang pertama disebutnya al-ilmu usuli, dan yang kedua al-ilmu quduri. Apa itu al-ilmu usuli? Yaitu ilmu yang diperoleh melalui panca indera dan intelektualitas atau akal. Tetapi ada yang disebut al-ilmu quduri, yaitu ilmu yang diperoleh karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dalam Al-Qur'an ladunna ilman, atau ilmu laduni, atau dalam pengandaian Nabi Khidir alaihissalam ketika Nabi Musa mengalami kemacetan, ya, macet karena dia tidak sukses untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Khidir yang kontroversi itu. Sampai mengatakan ini sebenarnya kapten sebenarnya pengisian apa ini? Ilmu apa yang membunuh anak, ya, kemudian membocorkan kapal. Ini lagi ada rumah yang kita bangun yang sudah meroboh, tidak bisa mengambil rumah. Nah, itu perbedaan. Atau karena Allah, dia mengatakan no way. Kamu tidak bisa ikut saya, itu saya. Ilmunya Musa ini adalah ilmu husuli yang senantiasa terjebak pada aspek indrawi dan intelektual. Di luar dari indranya, di luar dari pengalaman sejarahnya, di luar dari akal rasionalnya, dianggap bukan ilmu, tapi karena Allah. Sementara yang dicontohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam semua di luar rasionalitas, di luar pengalaman sejarah. Makanya dia tidak sukses. Ketika dia mengatakan sudah Musa, kita berakhir sini, kita bisa di sini di Laut Merah ini sebagai saksi kita bisa, nggak bisa boleh Musa saja. Kau tidak bisa masuk di anggota ukhuwah bisa lihat. Jangan memaksakan orang, Pak. Kalau dia boleh terbuka pintu hatinya seperti Papua ini, nggak apa-apa ya. Tapi saya punya keyakinan, karena pasti dia berpikir siapa profesor satu ini, dan dia pikir itu akan menghas nuraninya dia. Betul, apalagi sudah apa ini kesamaan antara pemahaman keagamaan beliau dengan ukhuwah Islamiyah. Satu jengkar lagi sudah anggota ukhuwah Islamiyah. Jadi di sinilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian letak keistimewaan ini. Makanya Ibnu Arabi, salah seorang ahli filsafat Islam juga membagi dua ilmu. Ilmu yang pertama itu boleh istilahkan al-ilmu al-maktasabah, al-ilmu al-maktasabah, ilmu yang melalui kasab. Apa itu kasab? Ilmu yang diperoleh karena ada ikhtiar, ada usaha keras, belajar, sekolah dan sebagainya. Dapat ilmu itu al-ilmu al-maktasabah, ilmu yang diperoleh karena ada ikhtiar. Tapi ada jenis ilmu yang kedua, kata Ibnu Arabi, al-ilmu al-mawhubah, ilmu yang dihibahkan Allah secara langsung, saudara. Anda mau apa kalau Allah menghibahkan? Jadi kita jangan terlalu sombong. Saya juga akan menasihati diri baik, kau profesor. Jangan kau hanya lihat pendakwa ukhuwah Islam yang biasa-biasa, hati-hati kok.